kasih. Perkenalkan, nama saya Anggraini Natalia Mutahang, NIM 1914-2010-165, kelas A1 semester 4, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang masalah-masalah dalam kehamilan. Yang pertama, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Gejala diabetes gestasional diantaranya sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat, mulut kering, tubuh mudah lelah, penglihatan buram. Penyebab diabetes gestasional belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan diabetes gestasional. Faktor-faktor risiko diabetes gestasional. Semua ibu hamil berisiko mengalami diabetes gestasional, tapi lebih beresiko terjadi pada ibu hamil dengan faktor-faktor seperti ini. Yang pertama, memiliki berat badan berlebih, memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, pernah mengalami keguguran, pernah melahirkan anak dengan berat badan 4,5 kg atau lebih, memiliki riwayat diabetes dalam keluarga, mengalami PCOS atau akantosis nigricans. Diabetes gestasional. Diagnosis: dokter dapat menduga pasien mengalami diabetes gestasional apabila terdapat gejala disertai riwayat medis yang telah dilaksanakan atau dijelaskan sebelumnya. Namun, untuk memastikannya, dokter dapat menjalankan pemeriksaan lanjutan seperti tes toleransi glukosa oral, tes toleransi glukosa oral atau TTGO, dan TTGO awal dan TTGO lanjutan. Pengobatan diabetes gestasional. Pengobatan diabetes gestasional bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi saat hamil dan melahirkan. Metode pengobatan diabetes gestasional meliputi: yang pertama, pemeriksaan kadar gula darah rutin, yang kedua, diet sehat, yang ketiga, olahraga, yang keempat, obat-obatan. Komplikasi diabetes gestasional. Ibu hamil yang menderita diabetes gestasional tetap dapat melahirkan bayi yang sehat. Tetapi bila kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, beberapa komplikasi dapat terjadi pada bayi saat lahir seperti kelebihan berat badan saat lahir yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah, lahir prematur, lahir dengan gula darah rendah atau hipoglikemia, risiko mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 ketika dewasa. Pencegahan diabetes gestasional. Saat ini belum diketahui apakah diabetes gestasional dapat dicegah atau tidak. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menekan risiko terserang penyakit ini. Memperbanyak konsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, turunkan berat badan saat merencanakan kehamilan dengan menjaga pola makan sehat secara permanen. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Ada beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan, antara lain hipertensi kronik dengan preeklamsi, hipertensi gestasional, preeklamsi, dan eklamsia. Hipertensi kronik didapatkan sebelum kehamilan usia kurang dari 20 minggu dan tidak menghilang setelah 12 minggu pasca persalinan. Preeklamsi, eklamsia. Hipertensi dan proteinuria yang didapat setelah usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi kronik dengan preeklamsia. Hipertensi gestasional. Gejala hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, ditemukannya kelebihan protein dalam urin. Yang kedua, sakit kepala yang parah. Yang ketiga, perubahan penglihatan. Yang keempat, nyeri pada perut bagian atas. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, urin dari buang air kecil menurun. Yang ketujuh, penurunan kadar trombosit dalam darah. Yang kedelapan, gangguan pada fungsi hati. Yang kesembilan, sesak nafas. Yang kesepuluh, kenaikan tiba-tiba berat badan dan pembengkakan edema. Asal mula hipertensi dalam kehamilan, yaitu terjadi perubahan pada end organ. Yang kedua, perfusi plasenta berkurang hingga janin mengalami kekurangan nutrisi dan hipoksia.
hingga terjadi PJT atau pertumbuhan janin terhambat. Yang ketiga, peningkatan curah jantung. Yang keempat, peningkatan volume cairan ekstraseluler. Yang kelima, hemokonsentrasi. Yang keenam, filtrasi glomeruli berkurang, oliguria anuria. Yang ketujuh, terganggunya faktor pembekuan. Yang ke-8, gangguan keseimbangan elektrolit. Komplikasi hipertensi dalam kehamilan, yaitu edema cerebri hingga kejang, pendarahan cerebral hingga koma lama, sindrom HELLP hingga DIC, edema pulmonium hingga gagal nafas, ketidakseimbangan elektrolit, edema sampai pendarahan retina, gangguan penglihatan sampai kebutaan. Anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil yang tidak ditangani dengan benar dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang berbahaya, seperti persalinan prematur. Gejala anemia adalah ibu hamil memerlukan lebih banyak sel darah untuk mendukung perkembangan janin. Jika anemia semakin parah, kemungkinan ibu hamil akan merasakan beberapa gejala seperti cepat lelah dan merasa lemah, kulit tampak pucat, denyut jantung tidak teratur, sesak nafas, nyeri dada dan sakit kepala. Selain itu, ada beberapa gejala yang jarang terjadi di antaranya: merasa gatal-gatal, perubahan pada indera perasa, rambut rontok, telinga berdenging, sariawan di pinggir mulut. Untuk memastikan diagnosis anemia pada ibu hamil, maka perlu dilakukan tes darah. Ibu hamil disebut mengalami anemia apabila kadar hemoglobin atau Hb-nya rendah. Cara mengatasi anemia ketika hamil. Ibu hamil memerlukan 27 mg zat besi per hari. Untuk mengatasi anemia pada ibu hamil dapat dengan melakukan beberapa cara, yaitu mengonsumsi suplemen zat besi. Suplemen zat besi yang umumnya diberikan pada ferrous sulfate yang dikonsumsi 2-3 kali per hari. Yang kedua, menambah asupan makan kaya zat besi. Selain melalui suplemen, kekurangan zat besi juga bisa ditangani melalui pola makan yang sehat dan teratur. Contoh, makanan yang banyak mengandung zat besi, antara lain ikan, daging merah, ayam, sayur berwarna hijau gelap, kacang-kacangan dan biji-bijian, sereal yang sudah difortifikasi zat besi, telur, dan tahu. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan vitamin C. Agar tubuh dapat menyerap zat besi dengan maksimal, diperlukan juga vitamin C yang dapat ditemukan dalam jeruk, stroberi, kiwi, dan tomat. Hypermesis gravidarum. Hypermesis gravidarum atau HG adalah komplikasi di trimester pertama kehamilan yang menyebabkan mual dan muntah amat parah pada morning sickness. Biasa, mual terjadi lebih sering sehingga membuat nafsu makan yang turun. Volume muntahan yang sangat banyak, frekuensi muntahannya sering, dan sampai melemahkan. Morning sickness biasanya umumnya dilakukan atau dimulai sekitar minggu ke-6 kehamilan dan berhenti pada minggu ke-14 sampai 16. Seberapa umumkah hypermesis gravidarum? Hypermesis gravidarum adalah kondisi jarang terjadi. Gejala hypermesis gravidarum yaitu mual parah, penurunan berat badan, buang air kecil sedikit, sakit kepala, kebingungan, pingsan, penyakit kuning. Sebagian besar yang mengalami kondisi ini sering mengalami muntah sepanjang hari. Kapan saya harus periksa ke dokter? Anda harus menghubungi dokter kandungan segera ketika mengalami beberapa gejala yang disebutkan. Tubuh masing-masing orang berbeda, untuk itu selalu periksa kandungan untuk memantau kondisi kesehatan dan janin secara berkala. Penyebab hypermesis gravidarum yaitu stres saat hamil, infeksi, corpus luteum atau massa dari folikel yang matang, terletak di ovarium kanan karena konsentrasi hormon steroidnya lebih tinggi. Genetika, hamil setelah berusia 30 tahun, mengalami hamil anggur, mengalami hiperiod atau hipotiroidisme, mengalami kondisi seperti tekanan darah tinggi, ibu hamil yang kegemukan. Selain berbagai faktor di atas, hamil kembar 2 atau lebih jadi 1 adalah
penyebab yang umum juga. Faktor risiko hipermesis gravidarum yaitu hamil di usia yang sangat muda, kelebihan berat badan, kehamilan pertama, memiliki riwayat hipermesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, faktor biologis atau psikologis, dan sosial. Apa saja bahaya dari gravidarum? Kondisi muntah dan mual parah ini dapat membahayakan gangguan kesehatan pada ibu seperti ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, defisit vitamin B6 dan B12 yang dapat menimbulkan gangguan saraf tepi. Apa dampak hipermesis gravidarum pada ibu dan janin? Kondisi mual dan muntah parah ini dapat menyebabkan masalah bagi ibu dan bayi, seperti berat badan ibu hamil turun drastis, ginjal ibu tidak berfungsi dengan baik, kadar mineral dalam tubuh tidak seimbang, sehingga dapat menyebabkan pusing, lemah, dan perubahan tekanan darah. Otot-otot jadi lemah karena kekurangan nutrisi. Tubuh akan mengeluarkan air liur lebih banyak saat hamil. Jika ditelan bisa membuat kondisi mual lebih buruk. Dalam kasus ibu tidak diterima perawatan medis, dehidrasi berpotensi mematikan. Hipermesis gravidarum adalah kondisi muntah parah yang memiliki dampak pada janin seperti lahir prematur, masalah psikologis. Anak-anak yang lahir dari ibu dengan hipermesis gravidarum diduga 3,5 kali lebih mungkin memiliki gangguan emosional atau perilaku. Diagnosis hipermesis gravidarum. Untuk menentukan apakah ibu hamil mengidap hipermesis gravidarum atau tidak, dokter umumnya akan memeriksa gejala dan kondisi fisik. Dokter akan membuat diagnosis ketika mual muntah menyebabkan penurunan berat badan, dehidrasi atau gangguan masalah tubuh. Bagaimana cara mengobati hipermesis gravidarum? Yaitu memasukkan kebutuhan nutrisi lewat infus, minum obat dengan resep dokter, menggunakan nutrisi parental total, minum obat antihistamin, obat untuk mengendalikan muntah seperti metoclopramide atau Reglan, pemberian makanan untuk ibu hamil yang mengalami hipermesis gravidarum berfungsi untuk memenuhi gizi ibu hamil. Hal ini sekaligus mengganti cara dan memperbaiki kadar elektrolit yang tidak seimbang dalam tubuh. Ya, sampai di situ pemaparan tentang masalah-masalah dalam kehamilan. Bagi teman-teman, kakak dan adik yang ingin melanjutkan pendidikan pada saat ini, kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Di dalamnya ada Fakultas Keperawatan, Hukum, Teknik, Pertanian, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo segera daftarkan diri Anda.